Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan untuk topangannya yang boleh kita nikmati melewati segala keadaan hari ini. Dan sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk topangan-Mu kepada kami hari ini. Juga terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu tersedia kami baca kapan dan dimanapun. Dan pada malam ini ya Roh Kudus, tuntun kami, berikan kami pengertian, hikmat untuk bisa mengerti perkataan dari firman Tuhan yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan datang menyapa kita dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21 mengatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ada suatu cerita di abad kedua, cerita tentang keluarga Meir, seorang rabi besar, dan istrinya Bruria. Suatu hari ketika Meir berada di sinagoge, rumah ibadat orang Yahudi, kedua anaknya yang masih kecil meninggal dunia secara mendadak. Istrinya Bruria sangat berduka cita. Setelah menutupi kedua anaknya dengan kain, ia menutup pintu kamar di mana mereka dibaringkan. Suaminya pulang dan menanyakan, di mana kedua anak-anak kita berada? Bruria setelah meminta suaminya untuk berdoa seperti yang mereka setiap lakukan, kembali ke rumah dan berdoa, kemudian bertanya kepadanya, sebagai seorang rabi besar suamiku, maukah engkau menjawab suatu pertanyaan hukum? Meir balik bertanya, apa pertanyaanmu? Berapa tahun yang lalu, ada satu orang penting yang memberiku dua permata yang sangat mahal, permata yang sangat indah yang aku jaga. Sekarang ia telah datang untuk mengambil kembali permata yang sangat indah itu, yang sangat aku sayangi. Haruskah aku mengembalikannya? Walaupun merasa heran dengan pertanyaan itu, Meir menjawab, bagaimana engkau dapat menanyakan hal semacam itu? Sudah tentu, bila engkau menyimpan harta milik orang lain, maka engkau harus dengan rela mengembalikannya. Bruria kemudian memegang tangan suaminya dan menuntunnya ke kamar tempat di mana tubuh kedua anaknya dibaringkan. Ia menyingkapkan kain penutup dan membiarkan suaminya melihat kedua anaknya yang telah terbujur kaku itu. Meir langsung menangis bersedih begitu dalam. Saat kesedihan dan air mata mulai berkurang, saat itu Bruria istrinya berkata, suamiku yang baik, bukankah engkau mengatakan bahwa kita harus mengembalikan harta milik ini kepada pemiliknya? Tuhan yang baik telah memberi, Tuhan yang baik itu juga telah mengambilnya. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil akan memerdekakan dan memberi rasa lega dalam menjalani hidup ini. Entah itu ketika suami, istri, anak-anak, orang-orang terpenting telah meninggalkan kita, maupun ketika sesuatu hal yang ada pada kita, harta benda, jabatan, dan hal-hal terpenting lainnya menurut pandangan kita. Itu menjadi penting. Pertama, karena akan membentuk hidup kita untuk tidak terikat dengan apa yang Tuhan titipkan, dengan apa yang kita pandang sebagai milik kita. Semua itu boleh dengan bebas Tuhan mengambilnya kembali kapanpun. Dengan demikian kita diberi kemampuan melepas, kemampuan untuk melepas. Melepaskan merupakan kecakapan penting, kedalaman spiritual, kematangan emosional. Dan sebaliknya, ketidakmampuan melepas sesuatu yang ada pada kita akan membuat kita akan mengalami kehilangan yang sangat besar, bahkan akan kehilangan sesuatu hal yang lebih banyak lagi.
Mari mendengarkan firman Tuhan, meyakini bahwa hidup kita milik Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan Tuhan juga yang mampu memberikan kekuatan untuk melepas. Dan seperti Ayub mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengizinkan kami pada malam ini untuk mendengarkan satu pemahaman dari firman Tuhan, melihat kehidupan kami sebagai pengelola harta Tuhan, bukan pemilik. Dan pada saatnya, semua yang ada pada kami merupakan titipan dari Tuhan. Kiranya kami dapat mempergunakannya dengan baik, merawatnya dengan baik. Dengan apa yang ada pada kami tetap melihatnya bekerja untuk mengerjakan sesuatu yang berdampak kekal. Sehingga ketika hal-hal itu tidak lagi di tangan kami, tidak membuat kami kecewa, karena kami telah menjadi penata layan harta Tuhan yang bertanggung jawab. Saatnya kami hendak beristirahat malam ini. Lindungilah, topanglah malam ini waktu Tuhan jua. Lindungi kami bersama keluarga, hingga besok boleh bangun tetap dalam topangan-Mu. Untuk semua gumul yang masih kami perjuangkan, kami percaya Engkau tetap mendekap kami dengan cinta kasih-Mu yang begitu agung. Bapa berkenan mendengarkan doa kami, dan juga berkenan berikan kami berkat-Mu. Ibu Bapa yang terkasih, dimanapun sudah berada, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Soli Deo Gloria.